Halo pecinta catur, ini belum pernah terjadi sebelumnya dan catur seperti ini hanya datang sekali seumur hidup. Kita akan menyaksikan bagaimana menariknya pertemuan Arjun Ergesi menghadapi Magnus Carlsen yang terjadi pada Grand Chess Tour Superbet Polandia. Langsung saja kita ke partainya. Arjun Ergesi mengawali permainan dengan pion ke D4, dibalas Magnus Carlsen D5, kuda ke F3, kuda ke F6, dan gajah ke F4. Tentunya London System dipilih di papan. Gajah ke F5, kita lihat setup teman-teman, ditiru oleh Magnus Carlsen. Pion ke E3, pion ke E6, gajah ke D3. Saat ini tidak gajah mencoba mengancam gajah, tetapi gajah mundur dari Magnus Carlsen ke G6. Roka di pengamanan raja, barulah gajah ke D6 berlanjut menawarkan. Kuda ke sentral saat ini kembali mengancam gajah. Kuda ke H5 menekan juga gajah, lalu kuda memukul gajah. Pion H menerima, tentunya membuka juga file H ke depan. Gajah memukul gajah saat ini. Menteri menerima juga memantau pion H2 ke depan juga untuk melepaskan kuda, sehingga membuka benteng mengancam pion. C4 saat ini melakukan counter attack, menukarkan juga pion atau mendorong ke depan untuk mengancam menteri. C6 mempersolid pion satu sama lain dari Magnus Carlsen. Kuda ke C3 mengaktifkan diri. Kuda ke D7 dilanjutkan pion ke G3. Ide dari Arjun Ergesi supaya ke depan mencegah kuda ke petak F4 karena ia ingin melanjutkan pion melaju ke sentral. Kuda ke F6 saat ini mundur langsung, benteng ke B1 mendorong pion ke depan ke B4, lalu pertukaran pion terjadi, gajah menerima dan roka di pengamanan. Pion ke E4 tentunya menguasai sentral saat ini, ada potensi forkingan ke depan. Tanpa takut, Magnus Carlsen menghiraukan hal tersebut, memainkan benteng ke D8. Berlanjut dengan gajah ke B3 langsung mundur. Apa yang terjadi? Misalkan di dalam posisi langsung juga pion ke E5 misalkan. Masalahnya teman-teman, menteri ke B4 tempo mengancam gajah. Ketika gajah ini diselamatkan oleh menteri dilindungi, maka kuda menyelamatkan diri. Pertukaran terjadi. Inilah kira-kira yang terjadi dan tentunya masih sebanding. Kita kembali teman-teman di dalam posisi ini, tentunya dipilih gajah mundur saat ini, maka E5 langsung menghentikan pion. Menolak juga pertukaran seperti pion melaju ke D5 adalah sebuah opsi, tetapi pertukaran diterima, menteri menerima, dan F4 langsung juga mengancam menteri. Menteri mundur ke E7, dan menteri ke F3, di mana ke depan untuk mengaktifkan pion ke sentral, lalu tentunya membawa benteng ke file E. Kuda ke C5 direspon, langsung juga mengancam gajah, mengancam pion. Maka pion ke E5 fokus rencana. Kuda menerima gajah. Pion memukul kuda tempo mengancam menteri adalah pilihan yang bisa dimainkan oleh putih. Tetapi pion menerima kuda terlebih dahulu dari Arjun Ergesi. Kuda mundur ke E8, manuver ke depan ke petak yang lebih aktif. Benteng ke D1 menawarkan benteng. Diterima juga pertukaran, lagi-lagi ditawarkan simplifikasi. Benteng ke D8. Berlanjut raja ke F1 mendekat. Kuda ke C7 fokus rencana sebelumnya. Kuda ke sentral menempatkan ke depan di petak D6. Maka benteng memukul benteng skak. Menteri menerima, F6 terjadi. Dimana juga walaupun melemahkan diagonal terang, tetapi juga untuk menantang rantai pion putih. Menteri ke D6 berlanjut saat ini menawarkan endgame. Raja ke F7 mensupport menteri. Menteri ke D4 di mana ke depan menempatkan kuda di petak D6. Kuda ke B5 mengancam menteri juga menjaga petak D6. Menteri melakukan skak, raja ke F8, kuda ke C5 ke depan untuk melakukan skak di petak E6. Magnus Carlsen melanjutkan pion F memukul pion E, pertukaran. Lalu saat ini teman-teman ada ke depan ancaman ketika pion ini diterima. Oleh sebab itulah terlebih dahulu menteri melakukan skak, memaksa pertukaran menteri. Raja berpindah tentunya, B6 terlebih dahulu mengusir kuda, sehingga pion ke E6 kembali terlebih dahulu mengancam menteri. Menteri ke F5, lalu kuda ke D3 menyelamatkan diri. Raja ke E7 dua kali menekan pion. Kuda ke B4 untuk ke depan menekan pion adalah pilihan teman-teman. Kuda ke F4 dipilih mensupport pionnya. G5 mengusir kuda. Sebelum menyelamatkan kuda, menteri ke B4 skak. Kuda menutup saat ini. Kuda ke D3, maka menteri menerima pion tempo skak. Raja ke D2, C5 saat ini mengancam menteri. Menteri ke-4 juga menekan pion A5 saat ini, maka kuda ke E1 dan menteri melakukan skak. Raja ke C1, kuda ke sentral saat ini, ancaman ke depan menteri di D2. Kuda ke F3 untuk juga menjaga petak tersebut. G4 mengusir kuda. Kuda ke H4. G5 terlebih dahulu langsung mengusir kuda. Kuda melakukan skak. Raja ke F6. Menteri ke E8 saat ini mensupport kuda.
Menteri ke-6 menawarkan endgame, maka pertukaran terjadi, dan Raja ke C2. Langkah juga pion melaju ke petak B5, atau bahkan kuda mundur adalah pilihan, tetapi kuda ke D6 dipilih mundur teman-teman. Kuda juga mundur melakukan skak adalah sebuah opsi. Raja ke-3 kita melihat mereka bermain dalam tekanan waktu teman-teman. Pion lagi-lagi melaju tetapi spontan juga raja mendekat mengusir kuda. Kuda ke F8, raja ke E7 dilakukan skak. Terjadi repetition sebentar teman-teman. Tetapi Magnus Carlsen tidak kembali tetapi raja ke E6 dilakukan skak. Raja ke D5 untuk juga oposisi raja. Kuda ke D7, C4 skak, pertukaran terjadi. Dan saat ini kuda juga melakukan skak ke F6 adalah pilihan tetapi raja ke C3 dilanjutkan. Raja untuk mengancam kuda, ke depan juga untuk mensupport pion, saling mengorbankan kuda teman-teman. Tetapi dipilih kuda ke sentral menawarkan kuda. Kuda menerima pion skak, raja ke 4, kuda ke C4 saat ini. Terjadilah endgame teman-teman, kuda menerima kuda, pertukaran raja ke F3. Kita akan melihat pelan-pelan bagaimana saat ini pion putih juga akan promosi, begitupun dengan pion Magnus Carlsen, siapa yang lebih cepat teman-teman. Maka saat ini kita lihat pion masing-masing promosi, putih promosi, begitupun dengan hitam dilakukan skak, tetapi keunggulan satu pion inilah yang dimanfaatkan oleh Magnus Carlsen. Walaupun di dalam posisi ini secara teori adalah sebanding teman-teman, tetapi dalam tekan waktu semuanya bisa terjadi. Dilakukan skak saat ini, waktu yang sama juga untuk tetap mensupport pion-pionnya teman-teman. Kita lihat maka pion melaju disupport oleh Menteri. Dan counter attack dilakukan oleh Arjun Ergesi. Lagi-lagi juga sentralisasi Menteri. Saat ini juga dilakukan skak untuk tetap mendukung pion promosi teman-teman. Saat ini kita lihat dilakukan skak, maka menunggu juga momen. Di sini raja untuk ke baris ke-7 opsi, tetapi ke A5 maju teman-teman. Raja juga untuk mempersiapkan pion promosi. Lagi-lagi Menteri untuk mencegah Menteri Putih melakukan skak pilihan, tetapi dilakukan skak terlebih dahulu, sangat-sangat sengit, apalagi dalam tekan waktu terjadi. Disinilah posisi kritikal teman-teman. Setelah juga dilakukan skak beberapa langkah dari Arjun Ergesi, ia melakukan kesalahan. Harusnya ia menghentikan pion dengan Menteri ke G2, tetapi ia melakukan skak teman-teman. Maka raja ke H5, Menteri ke C4, G2 tak terhentikan promosi, dilakukan skak. Raja ke H6, di sini juga tentunya Arjun Ergesi menyerah. Karena apa? Apabila dilanjutkan tetap dilakukan skak, maka Menteri menutup teman-teman. Tiada hal yang bisa menghalangi karena wajib ditukarkan, maka pion ke depan akan promosi. Inilah permainan yang sangat menarik, duel luar biasa. Sengitnya permainan sampai 90 langkah. Ulasan permainan menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Arjun Ergesi 87,4% dan Magnus Carlsen 90%. Demikianlah konten catur menarik hari ini. Jika suka pencet like. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten menarik selanjutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.